Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang pulang-pulang gak apa-apa. Pak Kiai, ana ini bekas jamaah Hilafatul Muslimin yang konon ceritanya berita itu simpang siur. Emang ajib dalam pengajian. Ketika dia berbicara tentang tauhid pemerintah, ada kurang lebih 100 hari keluar dari jamaah itu. Mohon penjelasan Pak Kiai. Saya Khair bin Saleh bin Haji Muhammad Saleh bin Marsin yang belum tentu tahu tentang keberadaan Hilafatul Muslimin, dan mereka itu adalah orang saudara kita juga. Cuma dia membelah di negara, ada negara lain. Saya dari Dai Kamtibmas Kota Bandar Lampung mengharapkan penjelasan Pak Kiai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Khilafah itu artinya kekuasaan. Maksudnya kekuasaan, kondisi di mana umat Islam menguasai dunia, mengendalikan dan mengatur dunia. Itu dulu. Sekarang ini kita yang diatur oleh dunia. Dunia di luar Islam yang mengatur, mendikte, mengendalikan umat Islam. Jadi khilafah gak ada sekarang. Nah, khilafah ini kalau kita kembali ke manhaj Al-Quran, khilafah ini ibaratnya buah. Ini buah kan ya? Buah. Ini buah apa? Jeruk. Yang namanya buah, orang itu kalau ingin memetik buah maka harus tanam pohon. Harus tanam. Pohonnya apa? Pohonnya buah iman dan amal soleh. Kalau umat Islam ini menanam pohon iman dan amal soleh, maka buahnya khilafah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh. Apa janjinya? Allah benar-benar akan memberikan khilafah kepada mereka, memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Artinya apa? Umat Islam ini ditakuti, disegani oleh dunia. Itu khilafah namanya. Pemimpinnya disebut dengan khalifah, karena khilafah ada. Sekarang ini umat Islam tidak ada khilafah. Mengapa tidak ada? Umat Islam imannya tidak seperti orang dulu. Umat Islam tidak soleh seperti orang-orang dulu. Jauh dari kesolehan. Karena jauh dari kesolehan, kita tidak ada khilafah. Masa-masa khilafah dulu, raja-raja Islam itu gak perlu datang ke negara kafir, cukup kirim surat. Pada abad ke-10 Hijriah, yang menjadi khalifah di dunia Islam namanya Sultan Sulaiman Al-Mamun. Beliau menjadi khalifah lama, hampir 50 tahun. Jadi presiden pertama. Pada waktu itu beliau mendengar kabar bahwa di Prancis ada pertunjukan tari telanjang di pinggir jalan. Akhirnya apa? Sultan Sulaiman kirim surat ke Raja Prancis. Saya dengar di negeri kamu ada kebiasaan yang hina, nista, buruk sekali, tari telanjang di jalan-jalan. Negara kamu bertetangga dengan negara saya. Saya khawatir kebiasaan buruk itu menular kepada rakyat saya. Maka karena begitu, saya khawatir, saya minta kamu agar menutup pertunjukan itu. Kalau kamu tidak nutup, saya akan datang sendiri ke Prancis, akan saya tutup. Begitu dapat surat itu, maka bagaimana?
Raja Prancis mengeluarkan larangan gak boleh ada pertunjukan. Cukup disurati saudara, itu namanya khilafah. Coba khalifah yang di Lampung, siapa yang mau dia kirim surat? Gak ada, ditangkap. Ya harus ditangkap memang karena merusak. Ini yang khilafah. Kemudian yang sering dibicarakan lagi ya oleh kawan-kawan yang pro khilafah ini biasanya pembicaraannya, sekarang ini banyak pemimpin rezim, entah apakah siapa, zalim, kemudian juga korupsi. Ya memang ada, buktinya ada, banyak yang ditangkap. Tapi gak bisa kalau dengan cara menggulingkan mereka, gak bisa, malah tambah parah, kondisinya gak bagus. Mengapa? Kita kembali kepada ajaran agama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dadh bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin sebagian orang zalim lainnya, sebab apa yang mereka lakukan. Nah, artinya apa? Maksud dari ayat ini kata para ulama, misalnya Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, tafsir Al-Kabir, Imam Ar-Razi berkata, al-ayatu tadullu ala anna ar-ra'iyyata mata kanu zalimin fallahu ta'ala yusallitu 'alaihim zaliman mithlahu. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika rakyat telah menjadi orang-orang yang zalim, banyak maksiat kepada Allah, tidak zakat, maksiat dipertontonkan, meninggalkan kewajiban, maka Allah akan mengangkat bagi mereka seorang pemimpin yang zalim seperti mereka. Ini Al-Quran. Fa'in aradu an yatakhallasu min dzalikal amir zalim falyatruku az-zulma. Kalau rakyat menginginkan agar terlepas dari pemimpin yang zalim itu, maka rakyat harus meninggalkan kezaliman dirinya sendiri. Ini Al-Quran saudara. Dan di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, kama taquluna yuwalla alaikum, seperti keadaan kamu, seperti yang kamu lakukan, Allah angkat pemimpin buat kamu. Artinya apa? Kalau kamu jadi orang yang lembut-lembut, jadi orang yang tunduk, taat, bertakwa kepada Allah, pemimpin kamu juga takwa, pemimpin kamu juga lembut. Tapi kalau kamu adalah menjadi orang yang zalim, banyak maksiat, tidak jujur, maka pemimpin kamu juga seperti itu. Tapi kalau kita ini baik, Allah ngasih pemimpin yang baik. Jadi itu karenanya kalau kita ingin pemimpin yang baik, kita perlu taubat nasional kepada Allah. Ya kita taubat memang, banyak istighfar. Karenanya kata para ulama, guru-guru kita menyampaikan pesan, masa sekarang ini yang penting, yang bagus itu banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, perdalam ilmu agama. Waktu yang luang diisi dengan beribadah. Gak usah bicara tauhid, bicara apa, gak usah. Banyak memohon, bertabarruk kepada Allah. Saya kira itu ya, itu pertanyaan pertama, dan mungkin ada lagi. Ya silakan kalau ada. Pesantren seperti itu agar tidak terpengaruh oleh aliran-aliran seperti Wahabi, Syiah, dan Salafi dan yang lainnya. Akan tetapi di sini mungkin pertanyaan saya sebelum kita membahas di situ, saya itu butuh penjelasan sebenarnya apa sih itu Wahabi, Syiah, Salafi, dan mengapa kok kita sangat diantisipasi sekali, dan bahkan kita untuk mengantisipasi anak-anak kita itu dari aliran-aliran tersebut. Jadi mungkin butuh penjelasan tentang aliran-aliran tersebut itu apa dan bahayanya di mana, mungkin seperti itu Pak Yai. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kelompok di antara umat Islam ya, yang ajarannya eksklusif,
beda dengan mayoritas umat Islam. Bedanya apa? Ketika mayoritas umat Islam merayakan Maulid Nabi, Wahabi mengharamkan. Wahabi namanya. Ketika umat Islam ada keluarganya meninggal, bikinkan duren, tahlil, Wahabi mengharam. Ketika umat Islam ziarah kubur, Wahabi mengharam. Ini Wahabi namanya. Dan Wahabi ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau orang punya anak dimasukkan ke lembaga Wahabi, maka sebentar lagi akan menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Bahaya. Bahayanya kepada saudara-saudaranya yang lain. Wahabi ini punya konsep mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Kalau umat Islam di luar kelompoknya sudah dianggap kafir, maka nanti darah dan hartanya dianggap halal. Kalau darah untuk dibunuh, hartanya untuk diambil halal, maka bagaimana akan terjadi kekacauan seperti yang terjadi di Timur Tengah. Yang namanya ISIS itu Wahabi garis keras, dan itu Wahabi yang ori. Wahabi itu kalau original itu seperti ISIS, mengkafirkan, lalu membunuh dan membantai serta merampok umat Islam. Kalau masih hanya mengkafir-kafirkan tapi belum membunuh, itu masih Wahabi kali-kali. Itu Wahabi kali-kali. Hati-hati. Jadi bahaya gimana? Itu bahayanya. Ya kalau ingin tahu ideologinya secara tuntas, ya harus ke pondok-pondok. Insyaallah kalau di pondok-pondok diajarkan. Yang jelas mulai dari akidah, ibadah, amaliyah beda dengan mayoritas umat Islam. Kalau kita di Indonesia sholat subuh baca kunut, kalau Wahabi biasanya nggak baca Wahabi biasanya ya, yang Wahabi. Kalau kita ini sholat baca Fatihah, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wahabi gak baca, langsung alhamdulillah. Ya beda-beda, banyak beda lah dengan kita. Perbedaannya banyak. Saya kira itu. Pertanyaan ketiga dan terakhir. Ada? Kalau gak ada, sudah ya. Oh ya, terakhir. Tolong jelasin ini Pak Kiai. Apa namanya yang dimaksud dengan salafi dengan salafiyah itu? Oke. Kalau dulu ya, kiai-kiai kita bikin pondok namanya pondok salafiyah. Salafiyah itu artinya yang murni mengajarkan kitab kuning, fikih, mazhab Syafi'i dan tasawuf. Itu dulu. Sekarang ini Wahabi pakai nama yang sama, tapi mereka bukan Syafi'i, anti mazhab. Mereka ini namanya Salafi Wahabi. Salafi itu artinya salah fikir. Kalau Salafiyah itu artinya ikut yang dulu. Artinya dulu keras-keras biasanya Salafi Wahabi, cuma sekarang ini agak lunak. Ya entah kenapa agak lunak, tapi hati-hati. Dan sekarang ini sudah banyak ustaz-ustaz Salafi Wahabi yang bertaubat, keluar dari Wahabi kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah banyak karena para asatidz, para ulama, para kiai di Indonesia aktif berdakwah kemana-mana. Dakwahnya masuk medsos, ya, acaranya bagus, ada medsosnya, didengar di mana-mana, orang-orang pada sadar. Alhamdulillah. Saya kira itu pertanyaan terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.